aku Naura dari Bangkalan. Aku Prodi Teknologi Sains Data angkatan 2020, yaitu angkatan pertama. Dan aku masuk ke TSD itu jalur SNMPTN dan Golden Ticket. Aku udah lulus di bulan Maret kemarin 2024. Yeay! Menurutku jadi mahasiswa tuh seru karena aku pribadi itu suka proses belajarnya, kayak suka proses memahami sesuatu. Meski pada akhirnya nggak semua mata kuliah itu berhasil aku pahami dengan maksimal. Terus menjadi mahasiswa tuh adalah privilege karena dengan punya email mahasiswa kita tuh bisa klaim course-course gratis, kemudian kita juga bisa klaim aplikasi-aplikasi premium kayak Spotify, Canvas, dan lain-lain, dan itu tuh membantu banget. Juga dengan punya title mahasiswa kita tuh bisa ikut berbagai macam kegiatan, entah itu outbound ke luar negeri, terus magang, entah yang magang MBKM ataupun magang mandiri. IPK itu penting, tapi menurutku yang lebih penting adalah lulus tepat waktu. Karena dengan kita lulus tepat waktu, berarti kan kita menunjukkan bahwa kita tuh konsisten terhadap kuliah kita. Untuk IPK, kita wajib sih mempertahankan IPK kita minimal 3 lah. Kalau aku pribadi, aku selalu set goal dari awal aku jadi maba itu goalku adalah minimal IPK aku 3,5. Tapi selain IPK, kita juga harus bisa ngimbangin kehidupan di kuliah itu nggak cuma untuk ngejar IPK, tapi kita juga harus ikut organisasi, kemudian lomba-lomba, magang, karena itu juga akan dilihat kalau misalnya nanti kita apply ke suatu company. Saat ini aku kerja di EY Indonesia, role-nya IT Auditor atau Technology Risk, dan aku baru mulai masuk kerja itu September 2024 kemarin. Aku lulus bulan Maret, kemudian di bulan Aprilnya aku langsung take IELTS test. Kemudian kalau misalnya apply loker, sebenarnya aku udah actively apply loker itu dari bulan Januari. Jadi aku suka connect ke HR di company gitu lewat LinkedIn. Begitu mereka buka loker, posting loker, aku bisa langsung apply. Aku juga sempat ikut acara Road to Campus yang diadakan oleh company. Kebetulan waktu itu aku juga ikut company EY yang saat ini aku kerja di sana. Ada acara Road to Campus yang datang ke Unair, di mana dia itu memperkenalkan EY, dan juga pada saat itu ada rekrutmen terbuka. Jadi siapapun yang mengikuti acara tersebut, kita juga bisa langsung technical test pada saat itu juga. Untuk role yang saat ini aku jalani, pada saat itu aku nemu ada HR dari EY yang posting tentang loker ini, itu di LinkedIn. Kemudian jadi dia postingnya pada pagi hari, tapi aku langsung apply di sore harinya. Kemudian prosesnya menunggu 2 minggu. Setelah itu aku dapat email untuk melakukan technical test. Setelah technical test, jadi technical testnya itu include English, kemudian matematika, kemudian programming, dan juga accounting dasar. Dan setelah technical test kelar, nunggu lagi 2 minggu, kemudian ada panggilan untuk melakukan interview user. Aku juga melakukan presentasi, jadi dikasih kayak semacam study case. Aku harus menjelaskan apakah aku mengerti kind of thing. Kemudian nunggu lagi 2 minggu untuk dipanggil interview partner. Jadi interview partner itu adalah interview bersama atasan dari manajer tadi. Baru pada saat Agustus aku dapat offering letter untuk bisa akhirnya masuk ke perusahaan ini. Kataku itu adalah kita harus nggak gampang nyerah, kemudian kita harus selalu sabar karena range dari kita lulus, setelah kita lulus sampai kita dapat offering letter itu benar-benar take time dan take energy banget, jadi kita harus sabar. Kemudian kita juga harus bisa menilai value diri kita itu seperti apa. Kita harus tahu diri kita itu batas maksimalnya tuh nyampe mana, tapi tetap kita nggak boleh membatasi diri kita untuk apply ke company-company yang besar. Harus terus belajar supaya nanti kalau misalnya kita dapat panggilan interview dari recruiter, kita tuh nggak merasa sombong meskipun kita sudah mengerti suatu hal gitu.
Terus yang terakhir yang paling penting menurutku adalah kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan diri orang lain, karena semua orang pasti punya jalannya masing-masing. It's classic tapi emang kayak gitu. Tipsnya adalah percaya sama diri kita sendiri. Apply apa aja, urusan diterima atau enggak itu urusan belakangan, yang penting kita sudah berani untuk apply. Dan bahkan kalau bisa sebelum lulus kita tuh sudah apply loker, minimal apply magang, karena dengan kita ikut magang di suatu company, apalagi itu misal company yang memang kita mau, akan ada lebih besar kemungkinan buat kita untuk lanjut jadi kartap dari proses dari setelah jadi anak magangnya itu. Kemudian kalau ada tawaran untuk ikut tes teknikal atau interview, ambil aja, jangan pernah nolak. Meskipun sebenarnya kita not into that company, tapi nggak apa-apa, hitung-hitung buat belajar. Kemudian jangan males-males buat buka email guys. Kemudian apa ya? Kita harus terus belajar, entah itu ikut bootcamp atau ikut course setelah lulus, supaya ilmu-ilmu yang kita dapat tuh nggak berhenti dan kita nggak lupa gitu. Kemudian yang terakhir tipsnya adalah rajin-rajin berdoa. Kalau aku waktu itu, aku suka tiba-tiba nyeletuk ke orang-orang random, kayak bapak-bapak Gojek, kemudian ibu-ibu yang jual sayur dan lain-lain, karena kita kan nggak tahu doa mana yang bakal dijabah sama Tuhan.